Shalom Radiance, apa kabarnya semua? Kita jumpa lagi di Radiance Online Service. Nah, tanpa terasa ya kita sudah ada di penghujung tahun 2020, yaitu di bulan Desember. Tapi aku percaya, walaupun di masa pandemi ini, kita tetap semangat dalam Tuhan. Amin? Amin. Nah, yuk saya mau ngajak teman-teman sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan, kita membuka hati buat Tuhan. Yuk, selamat menikmati ibadah kita ya. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah,
Apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Radiance. Kita udah masuk bulan Desember ya. Kita mau sama-sama menyanyi, kita memuji Tuhan karena Raja Mulia telah lahir buat setiap kita. Yang mau katakan amin. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang benar, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Raja damai yang besar, surga hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih
Yuk kita mau siapkan hati kita, yuk. Kita mau nyembah Tuhan. Kita semua mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa, Engkau Raja yang lahir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dan kami menyembah Tuhan di tempat ini Tuhan. Thank you Jesus, we love you Lord. A king like this, majesty laying in the manger. King like this, unto us is born a Savior. The light has come. A king like this, the highest name in the song of heaven. A king like this, born of flesh into our suffering. The light has come. He is Christ the Lord. He is Christ our Savior. I bow my heart before no other name. I bow my heart before no other name. He is Christ. He is Christ the Lord. He is Christ our Savior. I bow my heart before no other name. I want my heart before no other king. King like this, a saving love that will not forsake us. Betrayed by a kiss, led to the cross for our forgiveness. The light has come. He is Christ the Lord. He is Christ our Savior. I bow my heart before no other name. I bow my heart before no other king. He is Christ. He is Christ the Lord. He is Christ our Savior. I bow my heart before no other king. I bow my heart before no other king. He is Christ. He is Christ the Lord. He is Christ our Savior. I bow my heart before no other name. I bow my heart before no other king. Kita sembah Dia. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain Kiara Mase, Kiara lama lama ya lama 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 ya Hallelujah, hallelujah. Kiara lama sandara lama ya lama lama lama.
Haleluya, tiada yang lain Tuhan. Sebab siapa yang sepertimu, siapa yang sepertimu Tuhan. Raja di atas segala raja, nama yang ditinggikan di atas segalanya. We lift up our eyes, we lift up our eyes, the light has come. We lift up our eyes, the light has come. We lift up our eyes, the light has come. We lift up our eyes, the light has. We lift up our eyes. Lift up our eyes, the light has come. We lift up our eyes, the light has come. Lift up our eyes, we lift up our eyes, lift up our eyes. He is Christ the Lord. He is Christ our Savior. I bow my heart before no other name. I bow my heart before no other King. Lift up our eyes, the light has come. We lift up our eyes, the light has come. We lift up our eyes, the light has come. We lift up our eyes, the light has come. We lift up our eyes, the light has come. We lift up our eyes, the light has come. Oh, we lift up our eyes, we lift up our eyes. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this bone will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this bone will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this bone will sing. Great
out your praise. Our heart will cry, this bone will sing. Great are you, Lord. Your breath is your breath in our land. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our land. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our land. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our land. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, great, so great, so great, so great. Oh, it's so great, so great, so great. Sebab tiada yang sepertimu Tuhan. Mari semua yang ada di rumah semua, kita buka hati kita, terima jamahan Tuhan. Kita berikan segenap hati kita, kita berikan segenap pikiran dan pikiran kekuatan kita. Sungguh Dia Allah yang besar, sungguh Allah yang ajaib. Oh Jesus, Jesus. Oh yeah, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs.
we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you. Sekali lagi katakan. Great are you, Lord. Yuk teman-teman, sebelum kita masuk lebih lanjut dalam ibadah kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kejadian yang boleh terjadi ya Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Baik itu baik ya Tuhan maupun buruk ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana indah ya Tuhan bagi hidup setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan sedetik pun ya Tuhan. Dan juga matamu selalu tertuju pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga hamba-Mu ini ya Tuhan, berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kau berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan segala kepunyaan Indonesia ya Tuhan. Baik itu hasil lautnya ya Tuhan, hutan ya Tuhan, tanahnya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Indonesia ini ya Tuhan. Mulai dari pemimpinnya Tuhan, presiden ya Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Kau berikan roh-Mu ya Tuhan, Kau berikan roh hikmat-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap keputusan yang diambil ya Tuhan, kami percaya Tuhan itu adalah dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga saya berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Di dalam pandemi ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tetap pegang kendali ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mempunyai rancangan yang indah ya Tuhan bagi Indonesia ya Tuhan. Dan juga curahkanlah ya Tuhan roh pertobatan atas Indonesia ya Tuhan. Segala roh-roh jahat ya Tuhan, korupsi ya Tuhan, roh cinta akan uang ya Tuhan, roh-roh jahat ya Tuhan, dukun ya Tuhan, zodiak ya Tuhan, ramalan-ramalan ya Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan, gereja-Mu di Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap gembala-gembalanya ya Tuhan. Kau pakai gembala-gembala ya Tuhan untuk menarik setiap domba ya Tuhan, domba-domba yang tersesat, yang terhilang ya Tuhan. Kau tarik ya Tuhan, Kau pakai gembala lebih lagi ya Tuhan. Dan juga untuk setiap pemimpin ya Tuhan, khususnya pemimpin di tempat ini ya Tuhan, pemimpin Radiance ya Tuhan, Koyapto dan Cimel ya Tuhan, beserta kedua anaknya ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau berkati mereka ya Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani ya Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub ya Tuhan menjadi bagiannya Tuhan. Kau berkati anak-anaknya juga Tuhan, Kau curahkan roh takut akan Tuhan dan roh pengenalan akan Tuhan ya Tuhan, agar mereka bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat di tempat ini ya Tuhan. Engkau terus bakar semangat mereka ya Tuhan. Jangan biarkan spirit mereka jadi kendor ya Tuhan. Kau terus tarik mereka dengan tali kasih-Mu ya Tuhan, sehingga mereka teringat akan kejadian-kejadian mereka yang dahulu ya Tuhan, sehingga mereka teringat akan kasih yang mula-mula itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Radiance, kita ketemu lagi dalam ibadah online kita. Ini sudah memasuki bulan Desember, minggu pertama. Suatu waktu yang sangat cepat sekali ya teman-teman semua. Kita sudah masuk bulan Desember dan bentar lagi kan kita akan menutup tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. Gimana kabar teman-teman semua? Saya percaya dan saya terus berdoa buat teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dan saya tidak akan pernah bosan untuk berbicara, untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi semua atas kehendak Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Allah yang akan memelihara dan memimpin setiap kita. Amin semua. Nah teman-teman, saya ada pengumuman penting yang ingin coba saya sampaikan ke teman-teman. Nah khususnya dalam Radiance Online Service ini untuk bulan Desember ya, untuk masuk ke tahun Desember 2020, kami memutuskan bahwa kita hanya menjalankan ibadah online hanya di minggu pertama dan minggu kedua saja ya, dan minggu ketiga, keempat kita tidak ada ibadah online. Tapi teman-teman, saya encourage tetap juga untuk ikut di ibadah gereja kita di Renewal Community Church. Itu sudah ada linknya juga, dan setiap minggu mereka tidak pernah absen, dan mereka akan terus rolling untuk online service sampai pandemi ini kelar. Nah, kenapa saya memutuskan itu untuk
hanya di minggu 1 dan minggu kedua saja. Kalau teman-teman perhatikan dalam pelayanan, saya biasa emang dalam bulan Desember saya mengambil 1 minggu itu khusus untuk cuti, sabat, tidak pelayanan, khususnya itu sudah mendekati akhir tahun. Karena saya pikir kita semua butuh istirahat, kita semua butuh yang namanya untuk recharge kembali dan untuk memasuki tahun 2021, khususnya untuk tahun depan akan dengan spirit yang baru, dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru. Dan kita dalam pelayanan online service ini juga saya perhatiin setiap tim saya, setiap anak-anak saya, dan cukup melelahkan ternyata. Tapi kita melakukan itu dengan sukacita, kita melakukan itu dengan kasih, dengan damai sejahtera yang luar biasa sekali. Oleh sebab itu makanya saya memutuskan bahwa minggu 1 dan minggu kedua saja. Dan minggu kedua, minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Nah teman-teman, karena di ibadah ini cuma 2 kali saja, minggu 1 dan minggu 2, saya akan membagikan firman yang berseri. Jadi minggu pertama akan dikontinue dengan minggu kedua, dan aku berharap teman-teman menyimak dan bisa belajar banyak hal dari sharing yang coba ingin saya sampaikan ke teman-teman semua. Karena buat saya firman Allah ini ada seperti kaca, seperti kita sedang mengaca. Kalau kita mengaca, kita melihat, betul, dan inilah yang melihat hati saya, firman inilah yang melihat diri saya, melihat sehingga saya sadar, oh ternyata hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, semua ada dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman tolong perhatikan juga semua ya. Nah, untuk 2 seri ini, untuk minggu pertama, minggu kedua, saya akan memberi tema ini adalah Christmas character, ya, karakter-karakter yang ada pada saat Natal. Nah, kenapa saya coba memberikan ini? Saya mengingat kembali dulu pada saat saya masih kecil ya, masih SD, mungkin SMP, dimana kalau setiap akhir tahun itu sekolah selalu ngadain kebaktian Natal. Dan isi kebaktian Natal itu apa? Drama. Seperti kayak kita kan, kita mau siapkan drama Natal, PPW buat Natal, kado Natal, pohon Natal, dekor Natal. Tapi karena sekarang lagi pandemi dan kita harus online service, jadinya kita cuma bisa men-sharekan isinya adalah firman yang berisi adalah Natal ya. Nah, jadi teman-teman, Christmas character ini saya akan bagi 2 seri. Yang pertama itu adalah berbicara mengenai karakter yang ada di drama Natal. Biasanya itu adalah karakternya siapa saja, teman-teman pasti tahu. Seorang Yusuf, Allah. Yusuf adalah seorang ayah dari Yesus, dan yang paling penting lagi adalah Maria, ya kan, Maria yang seorang wanita yang melahirkan Yesus, dan ternyata ada juga karakternya bayi Yesus yang tidak mungkin dikarakterkan karena sulit untuk membawa bayi dalam drama, jadi mungkin pakai boneka. Dan tidak kalah penting lagi adalah 3 orang Majus yang membawa persembahan kepada Yesus. Nah, teman-teman, untuk kali ini saya akan coba bawakan mengenai karakter Yusuf sebagai ayahnya Yesus. Nah, minggu depan saya akan membawakan karakter Maria, dan ini adalah continue sekali. Dan apa saja sih yang bisa kita pelajari, apa saja yang kita bisa terima, dan apa saja yang bisa kita dapati dari seorang Yusuf. Dan luar biasanya sekali, Yusuf ini jarang sekali tertulis di Alkitab. Kalau Yusuf sebagai anak Yakub ada, tapi ini adalah Yusuf ayahnya Yesus ya. Yusuf bukan ayah secara genetik karena Yesus dilahirkan dikandung melalui Roh Kudus, tapi saya percaya bahwa Yusuf sendiri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan Yesus. Nah, Yusuf adalah seseorang yang mungkin jarang kita dapat ceritanya, tapi saya yakin sosok yang tidak mungkin dilupakan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, mari saya ajak teman-teman untuk buka Alkitab. Itu ada dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus,
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, teman-teman, dari firman tersebut, dari firman yang kita baca di Matius 1 ayat 18-25, saya bisa mendapat ada kurang lebih 3-4 hal yang coba saya sharekan ke teman-teman. Ya, yang pertama itu adalah di ayat yang berkata 19 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Nah, teman-teman, sejarah mencatat bahwa emang Yesus dilahir dari kandungan dari rahim Maria oleh Roh Kudus, dan Yusuf tidak memainkan peran sebagai ayah genetiknya, tetapi secara legal Yusuf adalah ayah dari Yesus. Dan di sini berkata bahwa seseorang yang tulus hati. Nah, kita harus belajar apa sih namanya tulus hati? Ya kan, ada di karakternya seorang Yusuf sebagai seorang yang tulus hati. Tulus hati itu apa? Nah, saya catat yang namanya tulus hati, dan luar biasanya itu bahasa Inggrisnya berkata bahwa righteous, just, honest. Seorang yang benar, seorang yang adil, dan seorang yang jujur. Sudah berapa lama kita tidak jujur dengan diri kita, dengan orang lain? Ya, tulus hati berbicara juga mengenai seseorang yang rela melakukan kebaikan tanpa ada suatu pamrih. Seseorang yang rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Seseorang yang tidak munafik atau keramat tamahan yang dibuat-buat. Teman-teman pasti tahu, bisa melihat orang yang tulus hati seperti kayak bagaimana. Ya, ketulusan juga berbicara mengenai kesederhanaan. Ya, semua yang diperbuat itu tanpa embel-embel untuk menerima balasan. Nah, teman-teman, saya mencatat ada 2 hal yang dari pengalaman saya, ciri-ciri orang yang tulus hati. Nah, teman-teman bisa catat. Yang pertama itu yang saya catat ya, pengalaman saya. Orang yang tulus hati itu suka berbuat baik. Ya, dia suka berbuat baik. Setiap apapun yang dia lakukan, dia mau memikirkan orang lain. Apapun yang dia lakukan, berbuat baik bukan buat dirinya sendiri, tapi buat orang lain. Kayak misalnya kalau lagi jalan-jalan di mall, atau lagi pergi ke suatu tempat, ya kan, dia bisa melihat suatu barang dan langsung bisa kepikiran, wah, ini barang cocok buat dia nih. Ini barang cocok buat si A, ini barang cocok buat si B. Dan jarang sekali dia beli barang buat dirinya sendiri. Even juga dia beli barang, dia simpan itu untuk orang lain. Ciri yang pertama saya catat, orang yang tulus hati itu dia suka untuk berbuat baik. Dan yang kedua itu adalah mudah remuk hati, mudah hancur hati. Ya kan, hancur hati berarti hancur luluh hatinya. Ya, bukan karena kesalahan diri sendiri, tapi dia bisa memakai itu sebagai, dia bisa memakai yang nama hancur hati itu untuk berdoa bagi orang lain. Dan saya kenal, dan saya bersyukur saya bisa kenal kakak rohani saya. Dia sekarang tidak ada di sini, dia ada di Belanda. Saya bisa melihat dia seseorang yang sangat tulus hati. Ya, kalau sebab itu sebelumnya saya cerita ke teman-teman kan, saya sudah pernah bilang, tadi saya bilang bahwa ini pengalaman saya untuk melihat orang yang tulus hati seperti apa. Dan saya menemukan di kakak rohani saya, dia seorang yang tulus hati, bahwa dia tidak pernah berpikir banyak untuk dirinya sendiri, dan dia lakukan semua itu untuk orang lain. Tanpa dia sadar, bahkan menular ke saya, teman-teman. Jadi saya bisa katakan yang namanya ketulusan hati itu menular, contagious, ya kan. Kadang-kadang saya sendiri jadi nggak enak, ya kan. Pernah waktu itu dalam perjalanan saya sama kakak rohani saya lagi nyetir mobil, dan waktu itu saya diberkati Tuhan dengan sebuah HP yang baru, ya belum smartphone tapi HP Nokia tipe 9500. Waktu itu jamak yang sangat luar biasa sekali, sangat elegan lah kalau kita punya HP tersebut, ya kan. Saya jemput dia, kita mau pergi pelayanan bareng, ya kan, dan dia tiba-tiba tanpa sadar dia langsung mengambil HP saya, dia langsung mengelap HP saya, dan dia ngomong banyak ocehannya ya, karena saya adalah adiknya, kamu tuh sudah dikasih HP
tolong dijaga, dilap. Saya dalam hati nggak enak, tapi saya tersenyum. Well, I think that's a sister do. Itu yang seorang kakak lakukan. Tapi saya melihat bahwa ketulusan hati dia untuk berbuat itu bukan untuk dia dilihat, tapi untuk kebaikan saya. Bagaimana mengajarkan saya untuk mau mengucap syukur dan mengajar saya untuk bisa merawat barang-barang yang sudah dipercayakan kepada saya. Apa faedahnya buat dia? Saya pikir tidak ada. Dia tidak mencoba untuk menonjolkan diri, dia tidak mencoba untuk memamerkan diri, dia tidak coba untuk mengontrol diri saya. Tapi dia melakukan itu dengan suatu keteladanan yang luar biasa. Dia mau berbuat baik buat saya, ya. Dan terakhir kita pernah ada ngomong, sekarang sudah canggih kan, kita pakai voice call, kita bisa pakai video call, dia bisa. And then beberapa minggu kemarin dia ada kirim saya voice note, ya, voice dia kirim saya, dan dia cerita keadaan di sana bagaimana. Saya mendengarnya, saya sudah merasakan, ini bentar lagi nangis nih, ini bentar lagi nangis nih, ini bentar lagi nangis nih, kayak gitu kan. Tapi dia nangis bukan diri dia sendiri, dia nangis buat orang-orang yang ada di sana. Itu yang saya benar-benar belajar, wow. Maksudnya buat saya pribadi, saya nggak ada urusan. Kalau saya jadi dia, saya tidak ada urusan dengan orang lain. Apalagi saya ditaruh di negara asing, saya tidak punya ada urusan dengan negara itu. Tapi dia bisa menangis hancur hati buat negara itu, hancur hati buat Indonesia, hancur hati buat orang-orang Indonesia yang ada di sana. Dan kalau misalnya dia mendengarkan sharing ini, aku bersyukur sekali bisa kenal dan bisa tahu kakak rohani yang begitu luar biasa mengajarkan saya menjadi seorang yang tulus, seorang yang benar, seorang yang adil, yang tidak pernah neko-neko dengan mengharapkan suatu imbalan. Dan ini adalah ciri pertama yang ingin coba saya sampaikan ke teman-teman. Sudahkah kita belajar, sudahkah kita mempraktekkan ketulusan hati kita di sekeliling kita, bersama teman-teman kita, sepelayanan kita, dengan Tuhan, dengan selalu berbuat baik, dan juga hati yang mau hancur. Amin, teman-teman. Nah, yang kedua, kalau yang pertama itu adalah seorang yang tulus hati. Yang kedua itu adalah Yusuf, adalah seorang yang taat. Ya kan, bagaimana Yusuf sudah berpikir saya harus menceraikan Maria, tapi bagaimana dia mendapat mimpi, bagaimana dia mendapat visi dari Tuhan bahwa engkau tidak boleh menceraikan Maria, dan dia menjalankan visi itu, ya kan. Ketaatan itu suatu hal yang mungkin nggak enak, teman-teman. Ya, saya tahu, saya juga kadang saya bandel, ya kan. Ketaatan berarti seorang yang rendah hati, ya, itu yang pasti, seorang yang mau belajar. Taat bukan karena ada faedah untuk kita saat ini, tapi taat karena kita percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk melakukan hal yang lebih baik daripada yang kita bisa pikirkan. Saya teringat ketaatan itu yang paling simpel dari yang namanya Abraham. Bagaimana dia taat kepada Tuhan untuk mau menyerahkan Ishak di gunung, mau dipersembahkan kepada Tuhan. Tanpa ragu-ragu, Abraham melakukan hal itu, menjalankan hal itu. Ya, kalau firman Tuhan itu berkata bahwa karena Abraham yakin bahwa dia anak itu akan dibangkitkan suatu saat nanti, tapi tidak mudah untuk seorang ayah untuk melakukan seperti itu, tapi dia mau taat kepada Tuhan. Nah, saya catat di sini 3 ciri, ya teman-teman, 3 ciri orang yang taat, ya. Yang pertama itu tidak mendua, ya, artinya ketaatan bersifat here and now, dan hanya ia dan tidak ada embel-embel lain. Tidak mendua, artinya bersifat mutlak bahwa pada saat saya mau taat, saya tidak berpikir untuk melakukan hal-hal yang lain, saya mau taat, ya, tidak mendua hatinya. Yang kedua adalah tidak suka menunda. Ya, tidak suka menunda. Ini adalah ciri yang kedua dari orang yang taat. Saya catat di sini bahwa menunda adalah salah satu bentuk penolakan yang bersifat sementara. Ya, menunda adalah salah satu bentuk penolakan yang bersifat sementara. Yang ketiga adalah ciri orang yang taat adalah tidak suka menyalahkan orang lain. Ya, saya ingat pada saat saya kerja waktu itu kita ada training dan dia cuma bilang, "You're responsible, stop here." Jangan nyalain orang lain, jangan nyalain keadaan, jangan nyalain hal-hal lain. Kamu, lihat diri kamu. Lihat diri kamu. Responsible, stop here. Stop, berhenti di sini. Tanggung jawab, berhenti di sini.
Ya, jadi teman-teman, 3 hal ciri-ciri orang yang taat. Yang pertama, tidak mendua. Yang kedua adalah tidak suka menunda. Yang ketiga, tidak suka menyalahkan orang lain. Bagaimana dengan diri kita? Kita sering menyalahkan keadaan, kita sering menyalahkan orang lain. Ya, karena dia, karena orang tua saya, karena papa, karena dia tidak masuk jadi pekerjaan saya, terlambat, atau mungkin ya I don't know, teman-teman bisa pikir bagaimana ya. Saya selalu menggunakan suatu frase bahwa don't complain ya, karena lingkungan kamu. Padahal kamu bisa untuk melakukan yang terbaik, padahal kamu bisa untuk melakukan sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada kamu. Even kamu tahu itu nggak enak, just keep silent, nggak usah ngomong, dan lakukan your job the best. I know ini kadang-kadang nggak enak, tapi ini adalah suatu hal yang sangat benar sekali. Ya, pada saat kita menggunakan lidah kita, pada saat kita menggunakan mulut kita untuk ngomong suatu hal yang benar dan bukan komplain, bukan menyalahkan orang lain, Tuhan lihat itu dan Tuhan pasti akan membela engkau. Amin teman-teman. Ya, jadi yang pertama adalah Yusuf adalah seseorang yang tulus hati. Ya kan, seorang tulus hati itu berarti seseorang yang suka berbuat baik. Yang kedua adalah mudah remuk hati, mudah hancur hatinya, memiliki hati yang lembut. Yang kedua itu adalah seorang yang taat. Yusuf adalah seorang yang taat. Ciri-ciri orang yang taat adalah dia tidak mendua. Saya yakin Yusuf juga tidak mendua. Tidak suka menunda. Ya, saya teringat firman Tuhan yang berkata pada saat dia dapat mimpi harus membawa keluarganya pergi ke Israel karena Herodes sedang mencari bayi-bayi yang mau dibunuh, tapi dia membawa langsung pergi, tidak menunda-nunda lagi. Yang ketiga, tidak suka menyalahkan orang lain. Ya kan, tidak suka menyalahkan orang lain. Yang ketiga, saya belajar dari seseorang Yusuf, ia adalah seseorang ayah yang rendah hati. Ya, saya akan membahas rendah hati itu nanti di minggu depan kita lanjutin lagi. Tapi mungkin kata yang lebih tepat yang ketiga ini adalah faceless, nameless father. Ya, teman-teman tahu bahwa Yusuf ini adalah seseorang yang jarang sekali ceritanya kita bisa dengar di Alkitab, hanya cuma bagian awal saja. Atau mungkin pada saat cuma cerita mengenai Natal doang kita mendengar kata seorang Yusuf sebagai ayahnya Yesus, ya kan? Nah, kenapa saya catat ini sebagai Yusuf adalah seseorang yang faceless, nameless father? Karena kita jarang sekali mendengar Yusuf, betul? Kita nggak tahu dia seperti kayak gimana, kita nggak tahu apa cerita kehidupannya bagaimana, ya kan? Tapi ini adalah hal yang menarik, teman-teman. Ya, dan saya mendapat bahwa dia adalah bapak yang sangat luar biasa sekali. Nah, teman-teman tahu saya suka main basket, dan salah satu bintang basket terkenal yang paling saya suka dan teman-teman juga tahu adalah Michael Jordan. Ya, Michael Jordan seorang pebasket yang melegenda, sudah sampai berapa puluh tahun nama dia sebagai dibilang GOAT, the greatest of all time. Ya kan, sampai anak saya Joel aja tahu Michael Jordan. Dari zaman saya SMP, SMA sampai ke anak saya, ya Joel, dia tahu Michael Jordan, berarti sangat melegenda sekali dia, ya kan? Kalau kita bisa mengenal Michael Jordan sebagai seorang yang besar, seorang yang luar biasa, seorang yang jago basket, seorang yang memiliki suatu talenta yang luar biasa, tapi ada satu figur dalam kehidupan Michael Jordan yang bisa membentuk dia sampai dia menjadi besar. Ini adalah ayahnya yang bernama James Jordan. Ya kan, kita tidak pernah mendengar banyak mengenai James Jordan, ya kan? Saya coba mencoba cari Wikipedia-nya. Dia cuma di Wikipedia itu cuma cerita sebagai seorang ayah yang bekerja seperti biasa menafkahi keluarganya, ya kan, bagaimana dia harus melindungi keluarganya, mencukupkan keluarganya dengan dia harus bekerja dan dia harus pindah tempat karena waktu saat itu adalah sangat kesulitan sekali, sangat berbahaya juga bagi orang negro. Jadi dia harus pindah ke lingkungan yang lebih baik, pindah ke kota untuk mencapai lingkungan yang lebih baik buat demi anak-anaknya. Kita tidak mendengar, saya juga tidak mendengar banyak mengenai ayahnya Michael Jordan, James Jordan. Tapi pada saat saya baca di Wikipedia, dia ada tulisan sebegini, he never stop inspiring. Dia tidak pernah berhenti menginspirasi Michael Jordan untuk menjadi seseorang atlet. Ya, ini saya catat teman-teman bahwa seorang ayah dia menginspirasi anak-anaknya, dan biar anak-anaknya menjadi besar, anak-anaknya menjadi terkenal, anak-anaknya menjadi lebih luar biasa dari ayahnya sendiri. Tetapi biarkanlah ayah yang mundur ke belakang, biarkanlah dunia tidak mendengar mengenai ayahnya, biarlah dunia tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengagumi ayahnya, tapi mengagumi anaknya. Dan itu adalah suatu kebanggaan seorang ayah. Dan saya yakin itu juga dialami oleh Yusuf
ya kan? Dia menjadi contoh dan teladan bagaimana belajar untuk namanya kerendahan hati, ya kan? Nah, teman-teman, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk memotivasi teman-teman menjadi seorang ayah, menjadi seorang father untuk generasi ini, ya kan? Seperti yang dilakukan Yusuf dan juga dilakukan oleh ayahnya Michael Jordan, James Jordan, bahwa biar dunia tidak usah melihat betapa hebatnya kita, betapa hebatnya luar biasanya kita, tapi biarlah anak-anak rohani kita, anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita muridkan, mereka menjadi takut akan Tuhan, mereka menjadi luar biasa, mereka memiliki suatu hikmat yang luar biasa sekali, dan sehingga dunia semua melihat bahwa nama Yesus dipermuliakan. Nah, teman-teman, ini yang coba saya sharekan kepada teman-teman semua dalam firman kali ini, bagaimana kita bisa belajar dari seorang Yusuf. Yang pertama adalah seorang yang tulus hati, yang kedua adalah seseorang yang taat, yang ketiga adalah seorang yang rendah hati, seseorang faceless and nameless father. Hopefully teman-teman semua terberkati. Yuk, saya mengajak teman-teman kita untuk berdoa. Yuk kita mau ke teman-teman mulai berdiri, yang dalam posisi duduk atau mungkin tiduran. Yuk kita ambil sikap hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat penjagaan Tuhan yang sempurna, buat firman Tuhan yang bisa kami dengar, buat kasih setia Tuhan yang terus memimpin kami, mengangkat setiap kami. Kami tahu setiap apapun yang terjadi, Tuhan berserta dengan kami, dan kami bersyukur kami bisa belajar dari seorang Yusuf, Tuhan, yang seorang yang mungkin tidak banyak didengar, seorang yang mungkin tidak terlihat, ya Tuhan, tapi memiliki suatu karakter yang luar biasa sekali. Seorang yang memiliki kerendahan hati, seorang yang tulus hatinya, seorang yang taat. Dan kami berdoa itu biar itu semua, Tuhan, kami bisa memiliki itu semua. Dan kami berdoa karena Tuhan saja yang bisa memberikan kepada setiap kami. Dari setiap hati kami, Tuhan boleh bongkar, Tuhan boleh buka. Tuhan boleh lihat isi hati kami, sehingga benar-benar Tuhan bisa mendapatkan setiap kami sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap mereka yang mendengarkan firman ini, Tuhan memberkati setiap mereka yang melihat, bahkan yang mulai untuk memencet, mengklikkan tombol renewal community juga Tuhan. Berkati setiap kami semua, berkati setiap mereka semua Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita katakan, amin. God bless you. Nah, teman-teman, bagaimana firman yang tadi diberikan? Saya percaya kita semua terberkati dan bisa belajar banyak hal dari firman tersebut. Oh ya, saya juga mau mengundang teman-teman untuk ikut bergabung di dalam Unity in Prayer setiap hari Selasa dan Kamis jam 8 malam. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, bisa hubungi sosmed kami ya di radiance.community. Oke, saya Regan, saya pamit mundur diri. Sampai ketemu di minggu depan. God bless you.